Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan sedikit hasil diskusi kami terkait analisis data kuantitatif. Kelompok 6 terdiri dari Saiful Rohmadani Setio Adi, NIM terakhir 018, Fikoh Nailul Rahma, NIM terakhir 019, Nirmala Nudia Andurika, NIM terakhir 020, dan Latifah Hajar, NIM terakhir 021. Pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu menyiapkan data untuk analisis, yang kedua merasakan data, yang ketiga perusahaan Excelsior statistik deskriptif bagian 1, yang keempat menguji kebaikan ukuran, yang kelima perusahaan Excelsior statistik deskriptif bagian 2. Pembahasan yang pertama yaitu menyiapkan data untuk analisis. Setelah data diperoleh dari kuesioner, data perlu dikodekan, diinput, dan diedit. Yang pertama, pengkodaan data dan entry data. Pengkodaan data melibatkan pemberian nomor pada tanggapan peserta sehingga mereka dapat diinput ke dalam database. Mengkodekan tanggapan, misalnya terdapat 22 item yang mengukur ekuitas yang dirasakan, pengayaan pekerjaan, kelelahan, kepuasan kerja, dan niat untuk meninggalkan, dan 6 variabel demografis. Tanggapan karyawan tertentu untuk 22 pertanyaan dapat dikodekan dengan menggunakan nomor sebenarnya yang dilengkari oleh responden. Pada tahap ini, peneliti dapat memikirkan bagaimana ingin mengkodekan non-respons. Beberapa peneliti membiarkan non-respons kosong. Saat pengkodaan, setidaknya 10% dari kuesioner diberi kode harus diperiksa untuk akurasi pengkodaan. Setiap N bentuk kode dapat diverifikasi untuk akurasi. Jika banyak kesalahan ditemukan dalam sampel, semua item mungkin harus diperiksa. Entry data. Setelah tanggapan dikodekan, mereka dapat dimasukkan ke dalam database. Data dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak seperti editor data SPSS. Kedua, mengedit data. Pengeditan data berkaitan dengan mendeteksi dan mengoreksi data dan kelalaian yang tidak logis, tidak konsisten, atau ilegal dalam informasi yang dikembalikan oleh responden. Contoh tanggapan yang tidak logis yaitu tanggapan orang asing atau outlier. Tanggapan yang tidak konsisten adalah tanggapan yang tidak selaras dengan informasi lain. Kode ilegal adalah nilai yang tidak ditentukan dalam instruksi pengkodaan. Yang ketiga, transformasi data. Variasi pengkodaan data adalah proses mengubah representasi numerik asli dari nilai kuantitatif ke nilai lain. Jenis lain dari transformasi data adalah skor terbalik. Transformasi data juga diperlukan ketika beberapa pertanyaan telah digunakan untuk mengukur suatu konsep. Dalam kasus seperti ini, skor pada pertanyaan awal harus digabungkan menjadi skor tunggal, tetapi hanya setelah ditetapkan bahwa konsistensi interterm memuaskan. Selanjutnya, merasakan data. Data dapat dirasakan dengan memperoleh ringkasan visual atau dengan memeriksa tendensi, sentral, dan dispersi variabel. Dapat juga mengetahui data dengan memeriksa hubungan antara dua variabel. Yang pertama, mengenai frekuensi. Frekuensi mengacu pada beberapa kali berbagai subkategori dari fenomena tertentu yang terjadi, dari mana persentase dan persentase kumulatif kemunculannya dapat dengan mudah dihitung. Frekuensi juga dapat ditampilkan secara visual sebagai diagram batang, histogram, atau diagram lingkaran. Diagram tersebut untuk membantu memahami data. Kemudian, ukuran tendensi sentral dan dispersi. Ukuran tendensi sentral memiliki 3 ukuran, yaitu min, median, dan modus. Min atau rata-rata adalah ukuran tendensi sentral yang menawarkan gambaran umum data tanpa perlu membanjiri satu dengan masing-masing pengamatan dalam kumpulan data. Median adalah pusat dalam sekelompok data pengamatan ketika data disusun baik dalam urutan naik ataupun menurun. Modus adalah data yang paling sering muncul. Ukuran dispersi terdiri dari jangkauan deviasi standar, varians atau seperti min pada ukuran tendensi sentral, dan rentan interkuartil atau seperti median pada ukuran
tendensi sentral. Varians dihitung dengan mengurangkan rata-rata dari setiap pengamatan dalam kumpulan data. Mengambil kuadrat dari perbedaan ini dapat membagi total ini dengan jumlah observasi. Varians memberikan indikasi seberapa tersebar data dalam kumpulan data. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya yaitu perusahaan Excelsior Statistik Deskriptif bagian 1. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, dan varians diperoleh untuk item skala interval dari studi Excelsior Enterprise. Prosedurnya ditunjuk pada output 14.2. Statistik deskriptif cenderung dan dispersi pusat. Dari menu pilihan menganalisa statistik deskriptif, pilih pilihan variabel statistik show adalah sebagai berikut. Hasil yang disajikan pada tabel di output 14.2 menunjukkan bahwa ada pengamatan yang hilang untuk setiap item kecuali item sampel PE1, PE2, PE3, Burnout 10, ITL1, dan ITL2. Ada kode ilegal untuk item job hard 1 atau 6 telah dimasukkan dalam setidaknya satu sel. Burnout 3 sekali lagi 6 setelah dimasukkan dalam setidaknya satu sel. Dan ITL2 atau 5 setelah dimasukkan dalam setidaknya satu sel. Tanggapan untuk setiap item individu memiliki penyebaran yang baik. Kemudian pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu menguji kebaikan ukuran. Menguji kebaikan ukuran, reliabilitas dan validitas pengukuran sekarang dapat diuji. Keandalan suatu ukuran ditetapkan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur suatu konsep saling terkait sebagai satu set. Alpha Cronbach adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam satu set berkolerasi positif satu sama lain. Alpha Cronbach dihitung dalam hal interkorelasi rata-rata di antara item yang mengukur konsep. Semakin dengan Cronbach alpha ke-1, semakin tinggi reliabilitas. Konsistensi internal penting untuk dicatat bahwa semua item dengan kata-kata negatif dalam kuesioner harus dibalik terlebih dahulu sebelum item diajukan untuk uji reliabilitas, kecuali semua item yang mengukur variabel berada dalam arah yang sama, reliabilitas yang diperoleh akan salah. Selanjutnya pokok pembahasan yang terakhir yaitu perusahaan Excelsior Statistik Deskriptif bagian 2. Setelah skor baru untuk ekuitas yang dirasakan, pengayaan pekerjaan, kelelahan, dan niat untuk pergi telah dihitung. Selanjutnya menganalisis data lebih lanjut. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, min, standar deviasi, dan varian sekarang dapat diperoleh untuk multi item, variabel independen, dan dependen skala interval. Lebih lagi, matriks korelasi juga dapat diperoleh untuk memeriksa bagaimana variabel dalam model terkait satu sama lain. Ini akan membantu dalam menjawab pertanyaan penting seperti seberapa besar masalahnya, apa sifat masalahnya, seberapa masalahnya, dengan kata lain, sejauh mana karyawan Excelsior Enterprise cenderung keluar, berapa kecenderungan rata-rata untuk pergi. Statistik deskriptif juga akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apakah karyawan puas dengan pekerjaan mereka? Apa persepsi karyawan tentang pengayaan pekerjaan? Beberapa banyak karyawan yang memiliki tingkat kelelahan? Apakah ada banyak perbedaan sejauh mana karyawan memandang hubungan dengan perusahaan sebagai hal yang adil? Apakah hubungan antara
kesetaraan yang dirasakan, kelelahan pengayaan pekerjaan, kepuasan kerja, dan niat untuk pergi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat tentang cara terbaik untuk memecahkan suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan sedikit hasil diskusi kami terkait analisis data kuantitatif.